Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Fikri Nasrul Haq, M. Lutfi Maulana, Rijadila Fajriati, dan saya Rosi Fadilah Anwar. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi piutang dalam rangka meningkatkan likuiditas. Studi pada PT Barata Indonesia periode 2016-2020. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marlina Nurlestari, SEMM, yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memaparkan materi tersebut. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu bab 1 latar belakang masalah. Banyak faktor yang mempengaruhi tentang likuiditas. Manajemen harus memperhatikan hal tersebut. Di sini saya akan menyebutkan 4 faktor yang mempengaruhi masalah likuiditas. Yang pertama adalah faktor yang berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan jika menggunakan biaya dari luar. Yang kedua, ketidakpastian arus kas yang diterima perusahaan. Yang ketiga, kesempatan investasi yang dimiliki perusahaan baik saat ini maupun di masa yang akan mendatang. Yang keempat, kebutuhan kas untuk transaksi. Semua faktor tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan. Jadi, jika kita ingin mengetahui likuiditas suatu perusahaan, maka kita dapat melihatnya dari laporan keuangannya. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang masalahnya adalah perputaran piutang yang tidak mencapai standar sehingga mengakibatkan rendahnya likuiditas di PT Barata Indonesia. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ialah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi menurunnya tingkat perputaran piutang pada PT Barata Indonesia. Yang kedua, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan PT Barata Indonesia untuk mengatasi penurunan tingkat perputaran piutang. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya investasi piutang terhadap peningkatan likuiditas di PT Barata Indonesia. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya tingkat likuiditas perusahaan PT Barata Indonesia. Yang kedua, mengambil tindakan-tindakan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi penurunan tingkat perputaran piutang pada PT Barata Indonesia. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi piutang guna meningkatkan likuiditas pada PT Barata Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dibagi menjadi 3, yaitu bagi penulis, bagi akademis, dan juga bagi perusahaan. Untuk yang pertama, bagi penulis. Bagi penulis, manfaat penelitiannya adalah untuk meningkatkan wawasan berpikir dan mengaplikasikan ilmu yang berkaitan dengan materi pengaruh perputaran piutang terhadap likuiditas. Yang kedua, bagi akademis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh tingkat perputaran piutang terhadap likuiditas. Yang ketiga ialah bagi perusahaan untuk memberikan informasi atas penelitian yang dilakukan peneliti agar dapat dijadikan pertimbangan untuk kemajuan perusahaan. Untuk selanjutnya masuk ke dalam bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, manajemen. Menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua ialah tentang manajemen keuangan. Menurut Mustafa, manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Selanjutnya yaitu pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan tujuan atau hasil akhir dari suatu proses dan prosedur akuntansi sebagai ringkasan informasi transaksi keuangan yang terjadi selama periode tertentu. Tujuan laporan keuangan yaitu menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya, manajemen menggunakan laporan keuangan untuk berbagai hal. Ada 5 poin, yaitu pertama, mengatur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. Yang kedua, mengatur efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau produksi, serta menentukan derajat keuntungan yang dicapai oleh suatu perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk menentukan perlu atau tidaknya digunakan kebijakan atau prosedur tertentu. Yang keempat, untuk menentukan atau mengukur efisiensi tiap-tiap bagian proses dan produksi secara menentukan derajat keuntungan yang dicapai perusahaan. Yang kelima,
untuk menilai dan mengukur hasil kinerja tiap-tiap individu di dalam perusahaan tersebut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rosi, yaitu likuiditas. Likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas perusahaan, yaitu sebagai berikut. Untuk memperbaiki posisi keuangan, perusahaan dapat melakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, dengan menambah lebih banyak dana jangka panjang, baik dari pemegang saham maupun dengan pinjaman. Yang kedua, mengembalikan posisi investasi dengan menjual beberapa harta tetap. Yang ketiga, mengatur harta lancar secara efisien. Ada 3 macam rasio, yaitu yang pertama rasio lancar, yang kedua rasio uji cepat, yang ketiga rasio kas. Yang selanjutnya yaitu modal kerja. Modal kerja adalah investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek, yaitu kas. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas perusahaan, yaitu yang pertama, ada faktor lancar. Faktor lancar ini merupakan kas dan aktiva lain yang secara wajar dapat diselesaikan sebagai kas atau dijual, digunakan selama 1 tahun, bahkan lebih dari 1 tahun. Yang kedua yaitu hutang lancar. Hutang lancar merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam periode waktu yang relatif pendek. Yang selanjutnya yaitu piutang. Piutang merupakan klaim yang muncul dari penjual barang dagangan, menyerahkan jasa, pemberian pinjaman dana, atau jenis transaksi lainnya yang membentuk suatu hubungan di mana suatu pihak berhutang kepada pihak lainnya. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Ada 3 jenis faktor-faktor, yaitu yang pertama volume. Volume penjualan kredit makin besar, jumlah penjualan kredit dari keseluruhan penjualan akan memperbesar jumlah piutang, dan piutang akan memperkecil jumlah piutang. Yang kedua yaitu syarat pembayaran bagi penjualan kredit. Semakin panjang batas untuk pembayaran kredit, berarti di sini akan semakin besar jumlah piutang, dan semakin pendek batas waktu pembayaran kredit, berarti semakin kecil besarnya jumlah piutang. Dan yang ketiga yaitu ketentuan tentang batas volume. Ketentuan tentang batas volume ini penjualan kredit apabila batas maksimal volume penjualan kredit ditetapkan dalam jumlah yang relatif besar, maka besarnya piutang juga semakin besar. Dan selanjutnya yaitu kebijakan piutang. Piutang adalah hak atau klaim terhadap pelanggan atau pihak lain atas uang, barang, dan jasa. Piutang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan penjualan kredit, sehingga dari kebijakan tersebut dapat menimbulkan keuntungan-keuntungan. Yang selanjutnya kebijakan penjualan kredit terdiri dari 4 variabel, yaitu yang pertama, periode kredit. Periode kredit yaitu jangka waktu yang diberikan kepada pembeli untuk membayar pembelian mereka. Yang kedua yaitu standar kredit. Standar kredit yaitu yang mengacu pada kemampuan keuangan dari para pelanggan yang dapat diterima. Dan yang ketiga, kebijakan penagihan, yaitu yang diukur dengan keketan atau kelonggaran yang diberikan perusahaan dalam menagih piutang yang lamban pembayarannya. Yang keempat yaitu diskon atau potongan, yaitu yang diberikan untuk pembayaran yang lebih cepat, termasuk presentase diskon, dan beberapa cepat pembayaran harus dilakukan agar mendapat diskon tersebut. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, yaitu metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkap kasus tertentu karena membahas fenomena tertentu di dalam PT Barata tersebut. Yang kedua yaitu jenis penelitian yang kita gunakan yaitu deskriptif analisis. Penelitiannya yang digunakan yaitu melalui pengumpulan, pengolahan, dan analisis data laporan keuangan perusahaan berupa laporan laba rugi dan neraca analisis periode 5 tahun terakhir, yaitu dari mulai 2016 sampai 2020. Adapun sifat dari penelitian ini adalah penjelasan untuk mendapatkan gambaran dan data kuantitatif yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu ada 2 data yang diperlukan. Yang pertama yaitu data historis. Dengan mempelajari arsip-arsip perusahaan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya,
yaitu seperti menganalisis bagaimana keadaan perusahaan PT Barata Persero ini pada masa saat ini. Yang kedua yaitu data sekunder, yaitu laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca periode selama 5 tahun terakhir 2016 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya metode analisis data. Penelitian yang dilakukan ini penulis menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan yang sebenarnya berdasarkan apa yang nampak dan apa yang terjadi di pabrik tersebut. Selanjutnya saya Muhammad Pungana, saya akan menjelaskan mengenai bab 4. Yang pertama, sejarah singkat perusahaan. PT Barata Indonesia adalah perusahaan besar yang bergerak di bidang kontraktor atau perencanaan pembangunan, yaitu pembangunan rumah atau gedung, jalan saluran air, jaringan listrik, pintu air, dan sebagainya. Barata Metal Work and Engineering Ltd merupakan pembangunan dari 3 perusahaan. Yang pertama, PN Barata, yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 105 tahun 1961. Yang kedua, PN Sabang Merauke, yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 124 tahun 1961. Yang ketiga, PN Pemprina, yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1992. Kegiatan operasional perusahaan terdiri dari yang pertama, konstruksi. Kegiatan operasional di bidang konstruksi mencakup perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik proyek-proyek dan dari pemerintah maupun swasta. Yang kedua, manufaktur, produksi, dan distribusi. Kegiatan manufaktur dan distribusi mencakup manufaktur mesin-mesin pabrik dan peralatan logam untuk didistribusikan kepada pelanggan. Yang ketiga, instalasi. Instalasi mencakup pemasangan mesin untuk pabrik seperti pabrik gula dan pabrik kelapa sawit. Yang keempat, jasa lainnya. Selain bergerak di bidang konstruksi, produksi, dan distribusi, instalasi PT Barata Indonesia Persero UM juga memberi jasa di bidang rehabilitasi bangunan. Yang selanjutnya, laporan keuangan dan likuiditas perusahaan. 1. Neraca. Adapun laporan keuangan yang terdapat dalam neraca. Yang pertama, kas. Yang kedua, bank. Ketiga, surat-surat berharga. 4. Piutang dagang. Kelima, piutang progres. Yang keenam, piutang pegawai. Yang ketujuh, uang muka pajak. Yang ke-8, piutang lain-lain. Yang ke-9, persediaan. Yang ke-10, aktif tetap. 11, uang jaminan dan lain-lain. Yang ke-12, kewajiban lancar dan lain-lain. Yang ke-13, laba atau rugi tahun berjalan. 2. Laporan laba rugi. Adapun laporan keuangan yang terdapat dalam laporan laba rugi perusahaan. Yang pertama, penjualan. Yang kedua, termin penjualan. Yang ketiga, harga pokok penjualan. Yang keempat, laba kotor plus profit. Yang kelima, laba operasi. Yang keenam, pendapatan lain-lain. Yang ketujuh, biaya lain-lain. Dan selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya tingkat perputaran piutang pada PT Barata Indonesia Persero untuk tahun 2016 sampai 2020 antara lain sebagai berikut. Perusahaan mengalami peningkatan penjualan dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yang pesat, yaitu sebesar 39 miliar 375 juta 758.109,2 dari piutang 3 miliar 533 juta 858.901,69. Namun tingkatan perputaran piutang mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 10,29. Dilihat dari jumlah penjualan secara kredit dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan, sedangkan jumlah piutang dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi, dan bahkan jumlah penjualan secara kredit pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 39 miliar 375 juta 758.109,2 dari jumlah 3 miliar 533 juta 858.901,69. Yang selanjutnya, upaya yang diambil untuk mengatasi menurunnya tingkat perputaran piutang. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan mengatasi menurunnya tingkat perputaran piutang tersebut adalah yang pertama, manajer kredit hendaknya memperhatikan sebelum memutuskan pemberian kredit kepada pelanggan. Yang kedua, manajer kredit perlu memperhatikan kemampuan pelanggan dalam mengelola bisnisnya.
Yang ketiga, manajer kredit perlu memperhatikan modal yang dimiliki pelanggan. Yang keempat, condition of economic, yaitu manajer kredit perlu memperhatikan apakah perusahaan pelanggan tersebut rentan terhadap perusahaan kondisi ekonomi, baik makro maupun lini bisnis pelanggan. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi piutang terhadap peningkatan likuiditas pada PT Brata Indonesia unit usaha mandiri Medan antara lain. Bila dilihat dari umur piutang dari tahun 2016 sampai dengan 2020, terdapat piutang yang belum jatuh tempo lebih dari 12 bulan, lebih dari 24 bulan, dan bahkan sampai saat ini belum dapat dilunasi pelanggan perusahaan PT Brata Indonesia. Banyaknya jumlah piutang yang belum dibayar pada bulan-bulan sebelumnya dan dibayar pada bulan-bulan berikutnya. Hal ini dapat menyebabkan pertambahannya umur piutang dan bahkan piutang yang tidak dapat tertagih, penerimaan piutang yang terlalu panjang atau piutang tidak dapat ditagih lagi akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan karena banyaknya aktiva yang menganggur. Dalam hal ini, uang perusahaan tertahan di pelanggan. Selanjutnya itu kesimpulan. Dari kesimpulan presentasi kali ini yaitu perusahaan mengalami peningkatan penjualan dari tahun ke tahun sebelumnya hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yang besar. Saran bagi PT Brata Indonesia Persero yaitu berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran kepada manajemen PT Brata Indonesia, yaitu yang pertama, agar tidak menurunnya tingkat perputaran piutang. Yang perlu diperhatikan yaitu pihak perusahaan memberikan penawaran syarat pembayaran kepada pelanggan. Yang kedua yaitu agar tidak mempengaruhi besarnya investasi piutang terhadap peningkatan likuiditas. Upaya yang dapat diambil oleh PT Brata Indonesia Persero yaitu pihak manajemen harus senantiasa mampu melakukan pengendalian investasi piutang terhadap likuiditas secara optimal.